Selamat pagi semua. Hari ini kita belajar SPSS yang ketiga, di mana topik yang kita bahas adalah statistik deskriptif. Di pertemuan 1 kita sudah belajar ada dua jenis statistik. Ada dia statistik deskriptif, yang kedua namanya statistik induktif. Jadi di statistik deskriptif ini yang pertama kita bahas ada namanya frequencies. Jadi apa maksud daripada frequencies ini? Frekuensi ini digunakan untuk membahas beberapa penjabaran daripada ukuran statistik deskriptif. Seperti kita akan mencari mean, median, modus atau mode, variance, standar deviasi. Ada juga nanti di sini kita akan mencari yang namanya standar error of mean. Ada juga namanya max, minimum. Ada juga ring. Ada juga nanti kita akan mencari daripada total atau sering kita istilahkan adalah sum. Itu yang akan kita bahas di frequencies. Kalau kita lihat di sini nama contoh, ada sini contohnya. Untuk variabelnya ada dia nama dan nilai, di mana nanti datanya di sini kita buat sebanyak 7. Ini datanya. Maka dari data ini atau dari contoh ini yang ditanya adalah yang pertama kita olah dengan SPSS. Yang kedua, kita akan hitung dengan cara manual atau dengan menggunakan rumus. Baru yang ketiga, kita buktikan pada Microsoft Excel. Jadi, untuk ketiga cara ini, nanti output atau hasilnya adalah harus sama. Oke. Kita lihat yang pertama nanti. Yang pertama adalah kita pastikan dulu data kita ini sudah kita ketik di SPSS gitu ya. Baru nanti kita uji. Kalau kita lihat di sini caranya, kalau kita lihat dengan cara SPSS yang pertama nanti adalah pastikan kursor kita berada pada data. Baru kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih frequencies. Lalu pada variabel kita masukkan variabel yang akan diuji. Jadi biasanya variabel yang diuji itu adalah variabel untuk tipe data numerik. Jadi kalau dari contoh kita, maka yang diuji itu adalah nilai. Kemudian kita klik yang namanya tombol statistik, baru kita checklist pada pilihan yang ada. Apa yang mau kita checklist ke? Oke. Yang pertama kita checklist nama sini mean, ada dia median, ada mode, ada juga sum, ada juga standar deviasi, ada dia variance, ada dia range, ada minimum, ada maksimum, dan ada namanya standar error of mean. Kalau sudah nanti kita continue, baru kita okekan. Jadi nanti kalau udah selesai kita okekan, maka ada hasilnya. Dimana hasilnya seperti ini. Ada sini dia n, ada dia n valid, n missing. Jadi n valid itu adalah banyak data yang diolah, sedangkan n missing banyak data yang tidak diolah. Jadi tadi data kita semua diolah, maka di situ ada dia n valid itu 7. Yang berikutnya namanya mean gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini akan kita buktikan apakah memang seperti ini hasilnya. Oke. Maka kita lihat bagaimana dia caranya gitu ya. Kita ke SPSS-nya. Kita ke SPSS. Oke. Kita pastikan di sini sudah ada datanya. Oke. Caranya kita ke variabel. Kita buat dia variabel nama, tipe datanya string. Baru kita buat dia variabel nilai, tipe datanya numerik. Kita buat nanti desimalnya adalah 0. Kemudian kita ke data view. Kita isi datanya, untuk nama ini bebas gitu ya. Ini hanya contoh. Mana tahu nanti mau diganti namanya silakan. Kemudian kita buat nilainya, ada nilainya. Ada di sini yang pertama 70. Baru ada lagi nilai 85, 80, 85, 90, 88 dan 90. Itulah nilai untuk data ini ada sebanyak 7. Kemudian kita akan mengolah dengan cara SPSS. Caranya silakan diperhatikan. Kita klik dari menu analyze gitu ya. Kita pilih di sini descriptive statistik. Kemudian kita pilih yang namanya frequencies.
Ada di sini namanya ini variables, artinya masukkanlah variabel yang diuji. Dalam hal ini namanya nilai. Oke, kita masukkan. Kemudian di bawah namanya tombol statistik. Kita klik statistiknya. Baru kita checklist, ada dia mean, median, mode. Ada juga di sini dia sum. Kita checklist. Ada di sini standar deviasi. Oke. Ada di sini variance. Ada di sini range, ada juga sini minimum, ada maksimum, ada standar error of mean. Kalau sudah, kita continue, baru kita oke kan. Jadi seperti ini dia, ini hasilnya. Kalau kita perbesar, oke. Kita perbesar ya, biar nampak jelas. Seperti ini, ini hasilnya. Ada sini n-nya tadi 7, untuk mean-nya 84, standar error of mean 2,682, mediannya 85, sedangkan modenya 85, standar deviasi 7,095, variance 50,33, barisnya namanya ring itu 20, minimumnya 70, maksimumnya 90, totalnya adalah 588. Dari manakah ini dapat? Maka kita akan buktikan nanti dengan menggunakan rumus dan kita akan buktikan di Microsoft Excel. Oke, ini dengan cara SPSS. Kemudian kita masuk ke bagaimana dia menghitung dengan menggunakan yang namanya rumus. Di sini sudah ada saya coret-coret gitu ya. Oke. Sini ada saya coret-coret. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Maka yang pertama, ini data kita tadi gitu ya. Yang pertama di sini kita akan mencari mean. Mean itu sering kita sebut sebagai nilai rata-rata. Itu nanti disimbolkan dengan yang namanya X bar. Oke. X bar. Maka rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Tadi sigma itu adalah jumlah. XI itu adalah data ke I. Oke. Maka kita buat di sini. Yang manakah data kita? Data yang pertama 70, data kedua 85, data ketiga 80, data keempat 85, data kelima 90, 88 dan 90. Ini kita jumlahkan semua, kemudian dibagi 7. Baru kita jumlahkan tadi totalnya 588 dibagi 7, maka dapat dia X barnya adalah 84. Artinya nilai rata-rata dari data ini adalah 84. Baru kita lihat ada di sini namanya mode, ini nomor 2 ke kanan ya. Mode ini ada atau modus. Ini adalah angka yang sering muncul. Jadi kalau kita lihat di sini ada modenya, yang manakah di sini yang sering muncul ada 85 dan 90. Jadi kalau ada dia yang sama, maka mode itu adalah diambil dia nilai yang terkecil atau angka yang paling kecil dari yang sering muncul tersebut. Yang berikutnya ada nomor 3. Nomor 3 di sini kita akan mencari yang namanya median. Median itu sering disebut yang namanya nilai tengah. Maka median rumusnya N tambah 1 per 2 atau N per 2 tambah 1. Jadi kalau kita ingin mencari yang namanya median, syaratnya adalah pastikan nanti, oke, kita pastikan nanti di sini adalah datanya harus diurutkan. Maka kita urutkan data kita dari data yang ini tadi ya. Ada dia 70, oke, sini ada 70, ada di 85. Maka kita tulis di sini data yang pertama setelah kita urutkan itu ada namanya 70, baru 80, 85, 85, 88, 90 dan 90. Oke. Kita urutkan seperti itu. Baru kita masukkan ke rumus. Oke. Kita buat di sini median, rumus median itu adalah median sama dengan N tambah 1 per 2. Tadi data kita di sini ada sebanyak 7. Maka kita buat di sini 7 ditambah 1 per 2. Jadi 7 tambah 1 per 2 itu adalah 8 dibagi 2. Maka hasilnya di sini adalah 4. Jadi median itu adalah data keempat.
bukan tadi mediannya 4. Maka kita hitung data yang pertama. Tadi adalah setelah diurutkan itu 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka mediannya ada di 85 ini. Oke. Ini median kita 85. Maka di sini median itu adalah nilai tengahnya itu adalah 85. Oke. Itu kalau kita buat dia datanya yang namanya ganjil. Kalau kita buat genap sama juga n tambah 1/2. Oke. Maka kita lihat yang berikutnya adalah ada di sini namanya adalah max. Apa arti max di sini? Max ini mencari nilai tertinggi. Jadi max itu adalah 90, gitu ya. Karena apa? Karena data kita di sini nilai tertinggi itu adalah ada si 90. Itu max. Yang berikutnya namanya min. Min itu adalah nilai terendah. Oke. Nilai terendah itu adalah di sini kita buat datanya adalah si 70. Oke. Baru ada namanya sini rank. Oke. Rank itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Maka dia 90 dikurang 70, maka range-nya itu adalah ada namanya 20. Itu dia untuk mencari yang namanya min, mode, baru median, yang berikutnya max, min, dan rank. Itu untuk rumus manualnya. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya standar deviasi. Oke. Jadi standar deviasi itu rumusnya ada sini sigma ya. Oke. Maka akar dari ini rumusnya ini, oke. Akar dari sigma xi kurang x bar kuadrat per n dikurang 1. Atau sering kita sebut standar deviasi itu adalah simpangan baku. Jadi apa itu xik? X itu adalah data ke I. Kita lihat sini data ke I, berarti data ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. Baru namanya sini x bar. X bar ini adalah nilai rata-rata, sedangkan n adalah banyak data. Seperti ini dia. Maka kalau kita lihat, kita buat dulu tadi xi nya, berarti data pertama kita buat sini xi, ini xi ya. Data pertama ini 70, data kedua 80, data ketiga oke, data kedua 85, data ketiga 80, keempat 85, 90, 88, 90. Baru kita buat rata-ratanya. Rata-ratanya dari mana? Itu didapat dari nilai min tadi yang pertama. Maka di sini rata-ratanya itu adalah 84 dari sini dia. Oke. Ini tadi kita buat rata-rata itu adalah 84 gitu ya. Maka kita lihat di sini. Baru kita cari dulu hasil xi dikurang x bar. Xi tadi yang pertama 70, berarti 70 dikurang, oke, 70 dikurang 80, maka hasilnya di sini minus 14. Baru 85 kurang 84 1, 80 kurang 8 minus 3. Baru 85 dikurang 84 itu adalah 1. Kita lanjut lagi. 90 kurang 84 6, sedangkan 88 kurang 84 itu 4. Baru yang terakhir 90 kurang 84 itu 6. Setelah dapat di hasil dari xi kurang x bar, baru kita kuadratkan di sini. Ini kita kuadratkan. Oke. Maka dikuadratkan yang minus 14 kuadrat itu 196, 1 ini 1. Minus 3 kuadrat adalah 9, 1. Baru 6 kali 6 36, 4 kali 4 6, 16, 6 kali 6 36. Setelah kita kuadratkan, baru kita cari hasilnya. Ini kita jumlahkan gitu ya. Ini kita jumlahkan. Jadi totalnya itu adalah 302. Oke. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus tadi. Kita buat sini dia. Standar deviasi adalah akar dari sigma xi kurang x bar kuadrat per n dikurang 1. Oke. Tadi kita buat berapa totalnya? Di sini adalah 302 gitu ya. 302. N kurang 1, langsung saya buat sini dia 6 dari mana? 7 dikurang 1. Itulah dapat si 6 ini. Oke. Baru kita cari 302 dibagi 6, itu hasilnya adalah 50,3.
33. Silakan nanti dikalkulatorkan. Yang berikutnya setelah dapat hasilnya 302 dibagi 6, kemudian kita akarkan, hasilnya adalah 7,95. Itu hasilnya dari mana ini? Ini hasil dari akar 50,33. Oke, itu untuk mencari yang namanya standar deviasi. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya standar error mean. Besarnya nilai besarnya nilai error daripada yang namanya si standar deviasinya. Maka kita buat rumusnya. Standar deviasi sama dengan S per akar dari si N. S per akar dari si N ini gitu ya. Maka tadi standar deviasi kita 7,095. Baru kita buat akar dari 7. Berapa akar dari 7 Kak? Silakan nanti pakai kalkulator ya. Oke. Akar dari 7 itu adalah 2,646. Jadi kalau kita bagikan 7 di 7,095 dibagi dengan 2,646 itu adalah hasilnya 2,682. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya varians. Jadi varians itu adalah rumusnya S kuadrat. Jadi nilai daripada standar deviasi kita pangkatkan. Maka kalau kita pangkatkan 7092 kuadrat itu hasilnya adalah 50,33. Hasilnya tetap yang di dalam akar ini. Itulah untuk mencari nilai daripada standar deviasi, standar error mean, variance, ada namanya X bar, median, mode, rank, maksimum dan minimum dengan menggunakan yang namanya rumus. Nah, itu kira-kira untuk rumus manualnya. Oke, kita lihat lagi. Ini tadi gitu ya. Oke. Kita gunakan yang namanya rumus manual. Jadi kita akan buktikan ya kalau kita lihat tadi ini sudah sama dengan hasil daripada di SPSS-nya. Sekarang kita akan lihat bagaimana dia menggunakan rumus di Excel. Oke. Kita lanjut bagaimana caranya. Kita kembali ke Excel. Oke. Kita ke Excel-nya, kita buka Excel. Oke, pastikan datanya sudah diketik, caranya gampang biar ada datanya. Kita blok yang dari SPSS, baru kita copy, sama mengcopy, Ctrl C, buka Excel-nya. Oke, kita pastikan di sini ya, kita pastikan. Oke, baru kita buat judulnya. Yang pertama tadi ada, kita buat nama. Oke, baru kita buat nilai itu adalah X. Oke, kita ibaratkan ini X. Baru atau ini kita buat nilai, nggak masalah. Oke, kita buat nilai. Oke, yang berikutnya apa mau kita cari Kak? Yang pertama kita akan cari dulu totalnya. Berapa kira-kira total daripada semuanya, daripada nih nilai ini gitu ya. Oke, ini saya besarkan. Oke. Maka kita buat totalnya di sini. Itu rumusnya adalah sama dengan max. Oke, sama dengan sum gitu ya. Sum buka kurung, kita sorot data kita dari atas sampai bawah. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Itulah hasilnya tadi 588. Rumusnya itu adalah sum. Ini rumusnya sum. B2 sampai dengan B8, artinya kita cari totalnya. Oke, yang berikutnya kita akan mencari yang namanya nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Oke, kita buat siapa kira-kira nilai tertinggi. Oke, maka nilai tertinggi itu adalah rumusnya sama dengan max buka kurung, kita sorot datanya. Oke, yang kita sorot tetap yang 7 gitu ya. Kita tutup kurung, kita enter, maka dia 90. Baru kita buat lagi nilai terendah. Oke, nilai terendah berarti rumusnya sama dengan min buka kurung sorot datanya. Oke, min buka kurung sorot datanya, hasilnya 70.
Baru kita buat lagi di sini yang namanya adalah misalnya kita buat ringnya. Oke. Ring. Berarti kita buat sini dia sama dengan maksimum dikurang minimum. Oke. Baru kita buat sini dia n, banyak data. Oke. Maka ini pakai sama dengan count buka kurung. Oke. Kita sorot data kita. Count buka kurung, sorot datanya, enter, maka totalnya ada 7. Ini tadi rumusnya count gitu ya. Ini pakai count. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya rumus ini di waktu kita belajar PPN kemarin. Kita lanjut yang berikutnya. Kita akan mencari adalah nilai rata-rata atau tadi X bar, nilai rata-rata atau X bar. Maka rumusnya sama dengan average. Oke. Average buka kurung, sorot datanya. Seperti ini kita sorot, kita enter, langsung dapat dia. Kita cari lagi yang namanya median. Oke. Kita cari median, maka rumusnya sama dengan kalau di Excel gampang gitu ya. Median buka kurung, sorot datanya. Oke. Buka kurung, sorot datanya, ini dia. Kemudian kita cari lagi yang namanya mode atau modus. Kita buat sini dia sama dengan mode buka kurung, kita sorot datanya. Oke. Kita sorot datanya, ini hasilnya. Oke. Berikutnya kita cari yang namanya standar deviasi. Standar deviasi. Oke. Apa rumusnya Kak? Maka sama dengan STDF. Kalau di sini gampang. STDF buka kurung. Oke. Kita enter. Ini dia 7,995. Kalau kita bulatkan ya, kenapa? Karena 6 itu sudah lebih besar sama dengan 5. Kita lanjut. Setelah dapat yang namanya standar deviasi, kita cari yang namanya variance. Oke, sebelum variance kita cari SMN. Oke. SMN. Berarti tadi rumusnya sama dengan standar deviasi per buka kurung SQRT akar dari ini akar dari banyak data kita 7. Oke, tutup dua kali nanti ya tutup kurungnya. Jadi berubah dia tutup 2 kali tutup kurungnya seperti ini. Oke. Yang berikutnya kita akan mencari yang namanya variance. Variance. Oke. Apa rumusnya Kak? Variance itu rumusnya sama dengan standar deviasi pangkat 2 kuadrat. Oke. Maka hasilnya adalah 50,33. Inilah tadi hasil dari yang kita kerjakan di SPSS, di Excel dan di rumus manualnya. Oke, kita lihat rumus manualnya apakah sama gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama kita lihat tadi yang namanya mediannya tadi kita lihat itu adalah untuk median. Di sini yang pertama rata-rata 84, median 85, modenya 85, baru maxnya 90, minnya 70, sedangkan range-nya 20. Baru yang berikutnya kita lihat tadi adalah standar deviasinya 7,95. Sedangkan variance-nya itu adalah 50,33. Untuk standar error min-nya adalah 2,682. Oke, kita lihat juga di SPSS-nya. Bagaimana ke SPSS-nya? Ini hasilnya. Oke. Ini kita crop aja. Oke, kita lihat hasilnya apakah sama gitu ya. Saya kopikan ke Excel-nya aja biar bisa kita lihat. Oke, kira-kira sama nggak hasilnya? Bisa dilihat ya. Oke, ini hasil antara SPSS dengan Excel. Bisa juga nanti dilihat dengan rumus manualnya. Oke, kita lihat sini totalnya 588 sama.
Untuk yang namanya nilai tertinggi berarti di sini maksimum 90, minimum 70. Range-nya adalah 20. Varians. Kita lihat sini variansnya 50,33. Untuk yang namanya standar deviasi 7,095. Baru di sini namanya modenya. Ada juga di sini namanya rata-rata. Di sini min-nya 84. SE-min-nya adalah 2,682. Ini kalau kita bulatkan, oke, jadi nanti sini 2,682. Kenapa Kak? Karena 5 ini adalah lebih besar sama dengan 5. Jadi ini dia untuk membuktikan antara SPSS baru dengan yang namanya rumus manual dan Excel-nya. Oke. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silakan dicoba-coba nanti. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Selamat pagi.